Bersyukur kita dapat waktu, amin, untuk kita belajar makin mengenal Tuhan. Saya saudara merenungkan fakta ini. Dalam suatu kehidupan, maaf, walaupun yang sudah pensiun, ya, dalam suatu kehidupan walaupun yang sudah pensiun, tetap nggak orang itu ingin mencapai sesuatu yang lebih lagi dari hari yang kemarin? Ayo jawab. Tetap ingin. Terus begitu. Nggak ada orang hidup yang tidak punya keinginan apa-apa. Saya senang hari ini melihat beberapa anak-anak. Ya, ayo anak-anak dengar semua di sini ya. Ayo, jangan main HP lagi, awas ya. Nah, anak-anak kalian ya, siapapun juga kita dalam hidup ini harus punya apa? Harus punya apa? Saya sudah begitu, nggak ngerti. Harus punya keinginan, punya kerinduan untuk meningkat. Amin. Nggak boleh hidup itu biasa-biasa saja. Betul? Kalau kita ke pinggir-pinggir jalan ketemu mama-mama yang cuma jual pakai plastik aja di pinggir jalan, ya kadang-kadang saya tuh mikir mereka, apa ya yang mama-mama ini pikirkan? Jualan cuma begitu saja. Maaf ya, ngerti ya maksud saya saudara. Tapi mereka tetap semangat, nggak bosan-bosan mengharapkan sesuatu yang lebih lagi. Nah, begitu pula kita dengan Bapa di surga. Dalam setiap hidup kita harus punya kerinduan meningkat. Betul atau tidak? Ada nggak anak sekolah cita-citanya, "Ma, saya nggak mau naik terus, saya kelas 4 terus saja sampai 20 tahun." Kira-kira kalau mamanya dengan anak itu cita-citanya begitu, gimana tuh perasaan papa mamanya? Loh, ayo jawab, gimana? Nggak mungkin ada bilang, "Oh ya udah nggak apa-apa, lakukan terus itu, nanti mama tetap biayai kamu 20 tahun kelas 4 terus." Ada tidak orang tua seperti itu? Tidak ada. Harus ada peningkatan. Anak-anak kita juga yang masih kecil, walaupun mereka masih kecil, berapa anak yang kita pernah lihat nggak mau dipanggil adik, maunya kakak. Pernah ketemu nggak anak kecil seperti itu? "Mama, kenapa saya panggil adik? Kakak saja, padahal memang adik." Nah, itu ada satu kerinduan dalam hidup setiap manusia, ingin berkembang, ingin bertumbuh. Coba saudara rasakan 20 Februari, ingat 31 Desember yang lalu, malam tahun baru, mungkin suara mercon masih di sini. Ribut sekali. Ngerti nggak maksudnya? Suara mercon masih kedengaran. Ya, mungkin rasa-rasa kue Natal masih ada tuh di mulut kita. Betul? Jangan-jangan di kulkas masih ada disimpan. Loh, ada tuh orang kelupaan nyimpan begitu lama. Nah, bayangkan sudah Februari mau habis lagi. Cepat sekali. Maka itu kalau pertumbuhan hidup rohani kita, kalau pertumbuhan iman kita tidak secepat berjalannya waktu, berarti kita ngapain? Ketinggalan. Loh, betul tidak? Kita ketinggalan. Waktu jalan terus. Saudara, sungguh tadi pagi waktu saya bangun merenung, saya kaget tanggal 20 sudah. Coba renungkan. Mana orang yang merasa waktu itu lama sekali, dan orang yang merasa waktu itu cepat sekali? Yang sibuk, yang nganggur? Ayo jawab. Yang sibuk bagaimana? Orang yang sibuk waktu itu cepat. Yang nganggur? Nah, ayo jujur, siapa yang merasa waktu ini lama? Nganggur, gitu aja sudah. Loh, betul toh? Itu cara kita meriksa hidup kita. Kalau kok lama sekali ya? Kok lama sekali? Berarti nganggur, itu aja sudah. Kenapa Bil? Oh, kurang suaranya. Oh, tes bisa? Oke. Terima kasih Pak Billy, luar biasa. Bapak guru serba bisa. Bukan serba guna, beda ya.
Serbaguna bahaya nanti, serba bisa. Oke. Jadi saudara dan saya harus ngecek dengan jujur, waktu ini jalannya lambat atau cepat, maka kita akan tahu siapa kita. Jadi tadi pagi saya bangun, tanggal 20, cepat sekali. Maka itu ayo mulai hari ini saudara, kita terus mendorong, memacu hidup kita untuk meningkat terus dari hari ke hari. Saya ulangi lagi supaya setiap kita tahu, kalau kita dalam hidup tidak berjalan secepat waktu, berarti kita ketinggalan. Catat itu. Dan semua orang yang ketinggalan, enak atau tidak? Tidak enak. Agnes, kamu sudah berapa lama di Nabire? Setahun belum ya? Oh, belum setahun. Kamu berapa? 7 bulanan. Kira-kira merasa paling banyak perubahanmu apa selama 7 bulan di Nabire? Mudah-mudahan tantemu ada nggak Fitri di situ? Apa yang paling? Saya bilang tambah gemuk ya, jangan. Nggak penting, itu nggak penting. Yang gemuk jangan tersinggung, saya cuma ngomongnya. Apa Mas perubahan yang paling kelihatan banyak dalam hidupmu? Mungkin bisa hidup doamu atau apa gitu. Atau kamu seneng punya mama papa yang lucu-lucu gitu, yang satu kurus satu gemuk gitu. Apa? Oh, puji Tuhan, saya kabaran ya. Terus kamu cari apa peningkatan dalam dirimu. Biarin nggak apa-apa, dia main, lepasin aja ibu, lepasin aja nggak apa-apa. Nah begitu ya. Maka itu penting dalam hidup kita setiap hari, anak-anak, kau perhatikan ini, untuk terus menemukan peningkatanku apa. Sama seperti kalian sekolah, dari TK 1 SD kedua SD, terus harus tahu apa yang kalian sudah capai dalam hidup ini. Nah, saya tanya lagi, dengar. Ini penting semuanya ya, anak-anak. Ayo, tadi yang datang terlambat juga, maaf ya, jam 9 dulu, mau jam 10. Dengar baik-baik. Ini pertanyaan penting. Iblis dan setan itu punya target nggak di hidup mereka? Ayo jawab. Iblis dan setan punya target tidak? Punya. Tahu target setan apa? Untuk kita aja, nggak usah untuk dunia, untuk kita saja. Apa target setan? Membinasakan, menghancurkan. Pertanyaan berikut, iblis pernah istirahat tidak? Betul? Iya, coba kalau ketemu. Tanya setan, kamu tahu nggak arti ngantuk itu apa? Loh, serius ini tanya. Ayo, walaupun kita nggak pernah ketemu mereka, saya juga nggak pernah ketemu, saya juga nggak pengen. Tapi saya percaya setan itu nggak tahu ngantuk itu apa. Setuju nggak saya ngomong ini? Apalagi tidur, nggak ada di hidup mereka bilang tidur. Saudara harus mikir ini. Kalau mereka ngantuk aja nggak pernah tahu, berarti mereka kerjanya 24 jam nggak ada istirahat. Nah kita ini duduk aja ngantuk. Aduh, maaf ya, jangan tersinggung. Duduk aja sudah langsung. Begitu kelihatan duit melek lagi. Aduh, maaf, jangan tersinggung. Wih, kok tertawa semua ini, kenapa ini? Loh, betul nggak? Tapi begitu duduk ngantuk dengar firman, malah tidur. Aduh Tuhan, tolong kami. Apa? Berapa? Nah itu loh saudara, bayangkan si kunyuk itu ngantuk aja nggak tahu. Nah kita ini gampang tidur. Ngerti nggak kalimat ini? Berarti siapa yang bakal kalah dan pasti kalah kalau model seperti ini? Kita.
Mereka itu punya target. Ngeri sekali. Lah kita ini santai-santai. Percaya nggak? 1 detik buat setan itu berharga. Jawab betul atau salah? 1 detik buat setan itu berharga. Maaf, kita harus ngakui ini. Berarti siapa yang lebih hebat, kita atau setan? Maaf, ini pertanyaannya jelek, tapi fakta. Nah, dalam segala hal, maka itu saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup ini, memaksa diri kita, aduh, kasihan Tuhan yang sudah mati habis-habisan untuk menyelamatkan kita. Ternyata kita ini santai-santai, ngupil aja 1 jam. Aduh, maaf jangan marah. Ya, pasang alis 3 jam. Aduh, jangan tersinggung. Saya cuma ngomong Ya enggak, mencat jerawat 1 jam lagi. Aduh, cabut uban 2 jam. Ini saudara. Ayo, saya harap semua kita mengerti. Mandi 1 jam. Ngerti nggak? Ngitung duit yang paling lama 6 jam. Wih, duitnya banyak betul. Ada orang yang duitnya dikit tapi ngitungnya lama. Ada dibolak-balik supaya rasa uangku banyak. Ada yang seperti itu. Lebih kacau lagi ini orang seperti itu. Maka itu sambil kita tertawa seperti ini, sadar loh, mereka itu lebih hebat dari kita. Betul enggak? Untuk segala hal, adik-adik kau harus tahu. Awas kalau kamu mau tidur malam terus buka HP-mu, buka Facebook, buka apa, itu membuat engkau kacau dalam hidup, sehingga pagi nggak bisa bangun untuk belajar. Saudara, inilah hal-hal kecil dalam hidup kita, tapi fatal nggak kalau kita salah? Aja fatal nggak kalau kita salah? Fatal. Di sini kita melihat ternyata setan itu lebih berhikmat dari kita. Boleh saya katakan kalimat ini? Jelek sekali. Kita buka Wahyu 12 ayat 12. Ayo Fes, woi hebat kamu, sudah bisa main komputer. Dulu opa seumur kamu belum bisa. Masalahnya belum ada barangnya. Udah, Wahyu 12 ayat 12. Di sana ada enggak? Di layar sana. Ada ya. Wahyu 12 ayat 12. Ini loh yang buat kita harus bertobat, harus takut. Aduh, Tuhan tolong kami. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Kita sudah di surga atau belum? Ayo jawab. Kita sudah di surga atau belum? Belum, ragu-ragu sih. Nah ini lebih celaka lagi kalau ragu-ragu. Kalau saudara ragu-ragu itu membuat setan makin Loh betul tidak? Loh ini serius loh. Kalau saudara ragu-ragu, nggak tahu kita ada di mana, itu membuat hidup ini kacau. Serius. Kalau di Nabire orang hampir nggak bisa tersesat. Kalau sampai orang itu tersesat di Nabire, berarti dia orang baru, itu aja. Nah, tapi kalau di kota besar, oke ya, ini oke, karena saudara jawabnya ragu-ragu, berarti saudara nggak tahu di mana posisi saudara. Ini penting. Di kota besar, Makassar lah Makassar ya. Ada yang belum pernah ke Makassar? Berenang saja gratis. Maaf. Nah, Makassar kota besar. Suatu kali saudara mau ke rumah teman atau ke rumah saudara, tiba-tiba kesasar. Wajar nggak kalau kita telepon ke rumah mereka? Telepon. Pertanyaan pertama apa? Bukan alamat, salah. Pertanyaan yang punya rumah yang kita mau ke sana tapi kita kesasar, pertanyaan pertama mereka apa? Ini penting. Kamu di mana? Nah, kalau kita tidak tahu posisi kita di mana, yang punya rumah bisa nunjukin nuntun kita enggak? Enggak bisa. Jangan cuma bilang aku di Panakukang. Ya, Panakukang itu besar sekali, betul enggak? Kalau Panakukang kuburan lain lagi. Nah, yang Makassar enggak tahu.
Saudara, kalau kita tidak tahu posisi kita di mana, setan gampang membuat kita malah bingung. Saya tanya lagi. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Oke, supaya saudara nggak salah jawab, kita buka dulu. Karena berapa saudara ragu-ragu ada di mana sekarang? Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat yang ke-6. Kita lihat ini. Nah, setelah baca ayat ini, maka kita tahu kita ini ada di mana. Penting sekali. Efesus 2 ayat 6. Tunggu. Adik baru cari. Sabar ya. Udah? Nah, baca sama-sama. Semuanya baca. Anak-anak, ikut baca juga kamu yang baju putih. Ya kamu lihat sini, lihat sini. Itu, ya. 1, 2, 3. Yang telah dibangkitkan bersama Tuhan Yesus, artinya sudah percaya, bertobat, dibaptis. Dia memberikan kita tempat bersama-sama Dia di mana? Di mana sekarang posisi kita? Di surga, bukan di OYE. Posisi kita di surga, bukan di Kalibogo. Dan lagi sekali, posisi kita di mana? Surga. Sejak kapan? Sejak kita dibangkitkan. Nah, sejak kita dibangkitkan bersama Tuhan Yesus. Nah, ini yang kita tidak boleh ragu-ragu. Lagi sekali, posisi kita di mana? Surga. Jadi bukan tunggu kita mati baru ke surga. Tidak. Saudara, ini penting sekali. Oke, sekarang kita kembali ke Wahyu 12 ayat 12. Karena ada dua tempat yang berbeda. Yang kita harus lihat, ada dua tempat yang berbeda. Ini bahaya sekali. Ayo Wahyu 12 ayat 12. Ayo kita baca. Ayo Wahyu 12 ayat 12 kita baca. Ada dua tempat yang ngeri sekali kalau yang satu kita salah. Bentar, Wahyu 12 ayat 12. Ayo semuanya baca. Kalimat pertama, ayo baca. 1, 2, 3. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Jadi kita di mana? Betul? Berarti kata kamu ganti saya. Lihat atau tidak? Ayo baca. 1, 2, 3. Karena itu bersukacitalah hai surga dan saya yang diam di dalamnya. Ini posisi kita. Coba jawab. Kalau suatu hari kita bisa tinggal di istana presiden, ada yang pernah mimpi? Mimpi itu gratis kok, nggak usah takut mimpi aja kok. Ya, nah pertanyaannya, kalau suatu hari kita orang Nabire bisa diajak nginap ke istana presiden, saya tanya, kalau jadi, kalau betul, kira-kira bisa tidur nggak? Kira-kira bisa tidur nggak di istana presiden? Enggak, kenapa? Jangan takut, awas. Loh, ini pertanyaan serius. Ayo, kenapa kalau kita dapat kesempatan nginap di istana presiden, bisa di Jakarta, Istana Merdeka atau Istana Bogor, kenapa kita nggak bisa tidur? Jawabannya bukan karena takut loh. Penasaran isinya. Jangan. Iya, terlalu senang. Apa? Terpukau. Apalagi saya bilang, wih kok kasurnya beda dengan kasur di rumahku ya? Ya pasti beda. Merasa minder, betul. Ini saya tunggu. Aduh, siapa aku? Saudara, pertanyaan kedua. Kalau kita sudah bisa tinggal di istana presiden, aman nggak hidup? Pastinya. Nah, dengar. Yang masih suka takut dan sering khawatir tentang apa saja,
Berarti orang itu sudah di surga atau belum? Nah, ini masalah berikut. Buat orang yang sibuk, waktu ini cepat. Tapi buat orang yang nganggur, lama. Begitu pula kalau kita percaya posisi kita sudah di surga bersama dengan Tuhan Yesus, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Dan jangan pakai tapi apa lagi? Ayo ngomong apa? Sudah nginep di istana presiden, masih takut. Tapi lepasin aja ibu, dia mau turun. Iya, nggak apa-apa. Salah nggak kalau sudah di istana presiden masih takut? Salah. Salahnya fatal, menghina presiden. Loh, betul tidak? Berarti kita menghina presiden yang tidak mampu jaga kita. Padahal presidennya pun dijaga nggak oleh tentara? Dijaga. Nah, lihat tempat kedua. Baca 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Orang nggak main-main. Lihat perbedaannya. Kalimat pertama bersukacitalah, tapi yang kedua celakalah. Ayo milih yang mana? Celaka atau bersukacita? Ini ya, orang bodoh pun tetap milih bersukacita. Apalagi yang pintar. Saudara, maka itu saya katakan tadi, ada dua tempat. Bukan karena kita pilih, tapi karena posisi kita. Amin. Kalau suruh milih, ayo milih tinggal yang di mana? Ya surga dong. Ngapain? Celakalah kamu yang bumi dan laut. Ngeri saudara, laut sekarang. Karena iblis telah turun kepadamu. Mendengar iblis turun saja sudah rasanya bagaimana? Ayo, mendengar iblis telah turun rasanya gimana? Wih, ngeri. Sudah turun dengan geram. Geram itu gimana ya? Bisa nirukan. Nah, pura-pura soal geram aja di sini banyak kok. Geram itu bagaimana? Bukan marah, kayak mau makan, gitu loh, mau makan. Sudah geram, dahsyat lagi. Aduh, saya nggak bisa bayangkan. Setan telah turun, bukan akan. Kita sudah di surga. Setan turunnya kemana? Ke bumi dan laut. Dengan apa? Geram. Geramnya bagaimana? Saudara perhatikan, kenapa setan begitu marah dengan ganas? Kalimat terakhir, karena ini loh saudara yang saya takut. Maaf, saya tanya lagi. Berarti antara kita murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, dengan setan, siapa lebih pintar? Maaf, dalam soal waktu, setan. Ayo kita semuanya jawab. Orang yang diberi pekerjaan dan ada target tanggal sekian selesai, ternyata waktunya makin singkat, makin sempit, orangnya pasti apa? Cepat kerja. Nggak mungkin. Buat papeda dulu betul nggak? Belanja ke pasar dulu Itu orang goblok betul. Maaf. Saudara, ini yang saya takut. Setan itu ternyata lebih tahu waktu. Yang harusnya kita juga lebih tahu waktu Tuhan. Amin. Harusnya begitu. Maka itu kenapa Pak Gembala? Setan itu licik, suka menjatuhkan kita. Maka itu hati-hati dalam hidup. Dalam kelicikannya, setan pintar buat jerat. Betul atau salah? Jerat. Jeratnya setan kita bisa lihat tidak? Tidak. Maka itu jaga hidup kita.
supaya di depan kita nggak ada jerat iblis yang bisa kita kena. Jangan. Maka itu serius ya. Waktu sudah singkat. Hiduplah yang benar di hadapan Tuhan. Setuju? Hiduplah yang sungguh-sungguh. Jangan biarkan yang jahat mengacau kita. Jangan. Kita minta kemurahan Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Supaya kita nggak mudah dijerat oleh iblis. Pertanyaan penting. Jerat iblis itu samar-samar kelihatan jelas atau seringkali tersembunyi? Tersembunyi. Nggak mungkin kelihatan jelas. Itu iblis goblok kalau masang jerat kelihatan kita. Betul? Maka itu hati-hati dalam hidup ini. Nah, hari ini semua kita harus menyadari, kita mau tinggal di surga atau mau tinggal di bumi? Di surga. Ya, dengan cara kita memaksa diri kita untuk menjadi pelaku firman. Paksakan diri kita. Apa saja yang kita pernah dengar dari firman Tuhan, ayo kita lakukan itu supaya kita nggak mudah kena jerat. Ini yang kita harus hati-hati. Kejadian pasal 4. Dari mana jerat itu mulai? Dari mana kita bisa mengabaikan waktu? Kapan kita bisa nggak ingin punya target untuk hidup biar semakin maju? Itu kenapa? Kejadian 4 mulai ayat 4. Kejadian 4 mulai ayat 4. Dari sini sederhana sekali. Tuhan tolong kami. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Yahweh mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ingin gak kita punya persembahan kita diterima oleh Tuhan? Ya. Ayat 5. Ya, jadi mulai dengan kita suka mempersembahkan kepada Tuhan, bukan uang, ini nggak bicara uang, tapi bicara kehidupan kita. Ayat 5, ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, nggak diterima oleh Tuhan. Nah, alasannya apa? Kita nggak usah cari, tapi ini sumber kejatuhan. Ini penyebab kita jatuh di jerat iblis. Lalu hati Kain bagaimana? Baca hati Kain bagaimana? Menjadi sangat panas. Nggak cuma panas. Tolong catat. Mengapa hatinya sangat panas? Karena iri hati. Catat. Ternyata penyebab murid-murid Tuhan Yesus bisa kena jerat iblis dimulai dengan iri hati. Jangan anggap enteng. Coba kita renungkan. Sebetulnya rasa iri hati itu apa ya? Sederhana, hal kecil atau hal besar? Sederhana. Cuma iri kok. Tapi yang kecil ini, anak-anak sekolah, hati-hati. Kalau temanmu bisa punya motor, orang tuanya bisa beli, jangan kalian pulang merengek ke papa mama, belikan motor dong, belikan motor. Nah, itu iri hati. Yang satu punya mobil ini, waduh, yang ini pingin lagi. Saudara, hati-hati dengan iri hati, itu jahat sekali. Ada ilustrasi ini yang satu hari ada seorang suami yang capek punya istri yang iri hati dengan tetangganya. Pokoknya kalau hari itu tetangganya beli apa saja, misalnya ganti sofa baru, si suami pulang bilang, "Pak, besok beli sofa yang lebih bagus daripada tetangga." Ini istri betul-betul ribet sekali. Maka yang punya iri hati, awas. Punya mobil baru, minta juga mobil baru. Satu hari suaminya ini berdoa, "Tuhan tolong
bagaimana ngatasin iri hati istriku ini? Nggak apa-apa biar. Bagaimana caranya? Nih nggak tahu bagaimana. Dengar kabar tetangga yang sebelah lagi punya istri baru. Wah, ini suami paten. Loh kok tertawa sendiri, kenapa ini? Iya kemarin. Iya, jadi kenapa ini para istri? Kenapa ini? Iya. Nah, waktu pulang kerja suaminya tahu kabar ini, bilang, "Ma, tetangga sebelah punya istri baru. Kamu pengen nggak suami punya istri baru?" Nah, maka itu iri hati itu jahat sekali, merusak. Jadi kalau yang sebelah punya sesuatu, biarin, nggak apa-apa. Saya tuh baru lihat itu ada atap besar itu gereja atau apa? Oh, gereja Advent. Di mana? Oh iya. Wih, besar sekali. Awas lihat nih. Kesini mau kamu tingkat. Awas. Saudara, jadi tolong catat, iri hati itu sumber masalah. Betul atau salah? Iri hati itu sumber masalah. Adik-adik, awas kamu ya. Ma, temanku baru beli HP baru yang 9 juta. Terus kamu minta yang 20 juta, enak aja. Kenapa kok nolak-nolak ini? Ada apa ini orang-orang ini? Awas ya, yang suka iri hati itu. Ada apa sih ini Jumat ini ya? Hah? Kenapa? Cerita, ada apa ini? Saya nggak tahu ini. Loh kok nggak apa-apa? Oh baru minta, siapa? Saudara, firman Tuhan itu sederhana kalau kita mau belajar. Amin. Hati-hati, ini sumbernya. Nggak puas dengan apa yang ada. Begitu, nggak cuma panas loh. Apa? Sangat panas. Jadi mendidih itu hatinya. Kalau mendidih hatinya, telur mentah matang di dadanya. Karena sangat panas. Dan nah, mulai di sini iblis mulai bekerja. Mukanya muram. Nah, maka itu kalau pagi-pagi bangun, saudara lihat yang di samping atau yang di luar, ini mukanya kok lebih cakep kodok daripada dia. Kodok kan jelek, aduh berkerut semuanya. Langsung tegur, kenapa mukamu muram? Ada apa? Woi, kalau pagi-pagi bangun langsung hati panas muka muram, itu orang itu jadi setan hari itu. Betul tidak? Belum sarapan. Nah, anak-anak engkau jaga hidup ini. Suami istri kita jaga. Harus. Setuju? Karena ini jerat. Ayat 6. Bagaimana cara mengatasinya? Ini luar biasa. Ayat 6. Ayo kita belajar. Apa yang terjadi kalimat pertama? Ayo. Firman Yahweh kepada Kain. Stop dulu, stop. Waktu Kain sedang sangat panas hatinya dan mukanya muram, Tuhan itu masih berfirman, saudara. Ngerti nggak maksud saya? Berarti Kain sudah menjauh dari Tuhan nggak? Loh, Kain sudah menjauh dari Tuhan nggak? Sudah. Hatinya sangat panas, mukanya muram. Ini yang saya terharu. Papa di surga masih mau menemui dan berfirman. Maka itu kepada saudara yang di Nabire, yang ikuti di rumah. Kalau sampai saudara begini, aku sudah doa puasa, sudah doa pagi, sudah doa malam, kok Tuhan gak bicara kepadaku? Baca ayat ini. Sejahat-jahatnya orang jahat, Papa masih sayang. Maka itu Tuhan masih berfirman. Masa kita yang sungguh-sungguh cari dia, Tuhan gak berfirman? Pasti berfirman. Maka itu hari ini bereskan hidup kita, supaya kita berkenan
Ini satu kesaksian tadi malam. Saya mengajar via Zoom. Tahu di Instagram saya ada orang masuk, saya nggak kenal namanya. Tiba-tiba Roh Kudus itu ingatkan, ini orang yang akan kena biri. Siapa dia? Nah, hari Selasa malam yang lalu, ya, pas di rumah duka, nah ada seorang guru yang baru tiba juga. Nah, dia bilang calonnya ingin gabung dengan kita di Nabiri. Aneh bukan? Saya juga nggak tanya dari mana, karena masih nanti. Nah, tiba-tiba waktu dia gabung, Tuhan bisa bicara, dia mau ke Nabiri. Oh ya? Nah, terus sambil saya ngajar, saya kontak dia. Ini nomor WA saya, coba kontak. Nah, karena saya selesai malam, saya balas yang sudah tidur mungkin. Tadi pagi, baru dia bilang, dia kaget, kok bisa tahu? Padahal belum cerita apa-apa. Nah, Tuhan itu bisa berfirman dengan apapun. Akhirnya tadi kami diskusi, saya minta tanggal 18 Maret dia akan Nabiri. Dari satu pulau, satu provinsi. Nah, ini cara Tuhan bisa menuntun bicara kepada kita. Amin. Yang sejahat Kain aja Tuhan masih bisa bicara. Masa kita yang benar Tuhan nggak ngajak bicara? Lo ngerti tidak? Ini hebat sekali Tuhan kita. Firman Yahweh kepada Kain. Apa firmannya? Ayo baca. Mengapa hatimu panas, mukamu muram? Ini kan kalau kita lihat firman ini, Tuhan marah-marah nggak pada Kain? Tidak. Manis kok. Itu yang saya kagum. Maka itu papa mama belajar sabar kepada anak-anak. Kok nggak amin? Berarti nggak sabaran semua ini. Betul. Belajar sabar pada anak-anak. Sudahlah, senakal apa, semenjengkelkan apa, langsung sadar. Aku juga dulu begitu kayak kamu. Amin, amin, dapat gembala. Ya sudah. Jadi kalau anak kita bandel nakal harusnya senyum. Kok kayak mama dulu ya kamu? Kok kayak papa dulu? Kan sudah. Maka itu sudah kayak dua-dua. Coba sopo. Ya kayak mama-mamanya, masa kan cuma sebelah saja. Bertobat ya. Indah ya Tuhan kita itu. Sudah jelas berdosa loh. Enggak dibentak-bentak. Mengapa hatimu panas sekali? Kenapa mukamu muram? Ayat 7. Ini cara Papa kita mengajar kita. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Masih manis enggak Tuhan kita? Manis sekali. Masa kalau kamu enggak buat baik, mukamu akan jelek terus begitu? Enggak berseri? Aduh, luar biasa. Tapi sayang Kain keraskan hati. Tetapi Kain, jika engkau tidak berbuat baik, kalau engkau enggak buang iri hatimu, kalau engkau tetap dendam pada adikmu, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ayo jujur, sering enggak dosa itu ngintip di depan pintu hati kita? Sering. Jangan jujur kita, sering. Saya juga begitu. Nah, ingat, dosa itu nggak cuma mencuri, membunuh, berzina. Khawatir itu dosa, catat. Takut itu dosa, betul tidak? Kenapa khawatir dosa? Karena firman-Nya jangan khawatir. Seperti jangan berzina, jangan membunuh, jangan takut. Nah, maka itu kalau kita berzina, ya berdosa. Kita membunuh, ya berdosa. Karena jangan. Sama kalau kita khawatir, berdosa. Karena bilang jangan khawatir. Kalau kita takut, berdosa juga. Karena firman-Nya jangan takut. Nah, ayo kita jujur. Dosa apa yang sering ngintip di depan pintu? Kata ini lucu, mengintip di depan pintu. Saya tanya,
Suatu hari ada maling di depan pintu rumah kita. Jadi malingnya di dalam atau di luar? Di luar. Dengarkan. Kalau dosa itu sudah ngintip di depan pintu, lalu kita buka pintunya, ini goblok atau pintar? Loh, ayo goblok atau pintar? Maaf, goblok sekali. Sama seperti maling depan pintu, ketok-ketok, oh silakan masuk. Kamu ngambil apa? Ambil aja. Loh, kita tertawa, tapi seringkali kita gitu loh. Loh, betul nggak? Dosa sedang baru ngintip, belum masuk, tapi kita sambut, welcome. Wih, gobloknya. Loh, tapi itu sering terjadi di hidup kita, betul tidak? Saudara, ayo kita berubah. Jadi kalau mereka sudah ngintip di depan pintu, kita belum berdosa, masih di depan. Sayang Kain, dablek sekali. Terus begini kata Tuhan, dosa itu bagaimana? Ayo baca, dosa itu bagaimana? Jangan menggoda, sangat itu. Oh, ini gak teliti bacanya. Dosa itu sangat menggoda. Coba beri saya contoh lain. Ayo, dari anak-anak sampai yang paling tua, beri kata lain sangat menggoda itu kayak apa bentuknya? Ayo. Menggiurkan, apalagi menarik, apalagi ayo menggoda itu bagaimana? Keinginan daging. Iya, keinginan daging. Bentuknya bagaimana? Lambai-lambai sini. Betul enggak? Minuman keras, alkohol, judi, narkoba, perjinan. Oh, mereka sangat menggoda. Iri hati, sangat menggoda. Takut, khawatir. Apa? Genit. Oh, saya tanya genit. Betul memang. Genit. Wih, ngeri sekali. Tetapi kalimat terakhir, tetapi aku, jangan kau lagi tapi aku harus berkuasa atas dosa itu. Karena kalau tidak, siapa yang berkuasa atas siapa? Nah, kalau kita tidak berkuasa atas dosa itu, berarti dosa berkuasa atas kita. Berarti semua ini pilihan. Saudari, saya pernah baca ilustrasi, lucu sekali ilustrasi. Ada seorang pelayan Tuhan, ya, sungguh-sungguh cinta Tuhan, tapi suatu hari dia terpleset, jatuh ke jerat iblis. Dia menangis, dia minta ampun, dia bertobat. Terus Tuhan tanya, kenapa? Ya itu, aku terjerat oleh iblis itu. Iblis yang mana? Iblis yang di sebelah. Nah, Tuhan cari iblis itu. Setan, kenapa lu jerat anak gua? Setannya jawab, Tuhan, saya tidak pernah menjerat anakmu. Saya ini pasang jerat di depan rumah saya, dia ngelewat. Jadi yang goblok siapa? Jadi jangan suka nyalakan setan. Kalau kita terjerat oleh jerat setan, yang salah kita. Setan pasang jerat di depan rumahnya, ngapain kita keluyuran ke situ? Ilustrasi bagus ya. Lu makanya jangan izinkan untuk setan menang atas kita, karena kita tahu tipu muslihatnya. Berarti kalau kita sudah baca ayat 7 Kejadian 4, Tuhan itu kalau berfirman jelas, membingungkan, mudah dimengerti atau sulit? Ayo, bagaimana kalau Tuhan berfirman? Loh, mudah dimengerti nggak? Sangat. Betul, jelas tidak? Nah, maaf, saya harus ngomong teologi dengan doktrin-doktrinnya. Itu membuat firman Tuhan jadi ribet dan susah dimengerti. Sederhana sekali. Maaf, saya berkata, untuk ngerti ayat ini nggak usah sekolah teologi, kelamaan dan kemahalan. Betul? Sederhana Bapak bicara kepada kita. Tapi sayang, Kain tidak memperhatikan. Lihat ayat 8. Istilahnya noleh aja enggak.
Kata Kain kepada Habel adiknya, apa katanya? Marilah kita pergi ke padang. Stop. Berarti Kain ngapain? Tetap mengerjakan rencana jahatnya, nggak mau dengar Tuhan bicara. Catat saudara, dosa itu bukan membunuh, bukan mencuri, bukan berzina. Dosa itu ketika kita tidak mau mendengar suara firman Tuhan. Betul atau tidak? Pembunuhan Habel itu bukan dosanya, tapi akibat Kain. Ayat 6 ayat 7. Akibat Kain tidak menghiraukan, tidak mau dengar firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah bicara jelas sekali. Kenapa hatimu panas? Kalau kamu berbuat baik kan nggak mungkin begini. Coba, seandainya Kain beri waktu setengah menit aja untuk mencerna, iya ya, kok Tuhan ngomong begitu? Coba renungkan. 30 detik saja Kain mikir apa yang Tuhan baru ngomong. Bisa nggak Kain nggak jadi pembunuh? Bisa. Cuma 30 detik loh. 30 detik itu lama toh. Sebentar, cepat sekali. Maka itu beri waktu firman. Papa mama, ajari anak-anak kita. Selalu firman. Selalu. Ini penting. Maka itu saya paling marah kepada anak-anak kalau nggak mau dengar firman. Firman itu penting. Sayang Kain keras hati. Ayo hari ini kita berubah, amin. Ingat waktunya sudah terbatas. Jangan buang-buang waktu. Ayo kita sungguh-sungguh serius mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dengar firman-Nya. Pasti kita aman. Ingat posisi kita sudah di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Nggak usah ragu-ragu lagi. Kerjakan semua yang Tuhan suruh kita kerjakan. Maka kalau kita bisa mengerjakan apa saja yang Tuhan kerjakan, aduh, hidup ini luar biasa. Amin ya. Renungkan firman ini, lakukan dalam hidup. Taati, punya kerinduan untuk mendengar Tuhan bicara. Maka itu saya ulangi lagi, dosa itu bukan ini itu, tapi kita nggak mau dengar Tuhan. Dimulai dengan tersinggung, dimulai dengan iri hati, jauhkan kita dari itu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayo kita semua jadi pelaku firman. Amin. Di hari-hari yang akan datang, hidup ini akan luar biasa.